Pria ini sedang mempelajari Alkitab tentang tribulasi. Sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, dia melihat beberapa malaikat Allah sedang meniupkan sangkakala. Banyak bayi, anak-anak, wanita dan lelaki diangkat. Yesus adalah cahaya terang di langit. Saat trompet berbunyi, dia berpakaian surga. Terdengar suara teriakan. Banyak orang yang berteriak sangat keras di mana-mana. Banyak orang tua, bahkan ibu yang terkejut, menangis, marah dan bingung. Bayi mereka dan anak-anak mereka hilang di udara. Banyak orang yang kacau dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Banyak orang yang membuat laporan ke polisi dan kepada komunitas akan hilangnya keluarga mereka. Banyak kekerasan di mana-mana, perkelahian, dan kerusakan dan juga kematian. Tuhan berbicara kepadanya, "Pergi bersamaku." Dia pergi bersama Tuhan. Begitu banyak keramaian orang-orang Kristen yang stres, berlari ke seluruh penjuru. Ada banyak keramaian orang Kristen yang stres berdiri di depan gereja. Mereka mau melihat pastor mereka di sana, tetapi sedikit pastor yang real yang terangkat. Banyak pastor yang tidak terangkat karena mereka masih
berjalan dalam kegelapan. Gereja ini adalah di mana laki-laki tersebut biasa hadiri. Orang-orang Kristen ini serius berlutut dan berdoa dengan menangis. Para pendeta dan penetua mendorong mereka yang stres. Mereka terus-menerus menangis kepada Tuhan untuk kemurahan bagi mereka. Iblis tertawa. Ah, seluruh dunia milikku sekarang. Saya bisa melakukan apapun. Siapapun yang ingin diselamatkan, kamu bebas datang kepadaku. Karena akulah penyelamat sekarang. Jika kamu tunduk kepadaku, kamu akan bebas. Orang-orang yang stres ini percaya bahwa Dia Yesus, sehingga mereka tunduk kepadanya. Lihat, orang-orang Kristen tersebut menerima tanda binatang di dahi mereka. Kamu bukanlah penyelamat, kamu penipu. Mereka mencoba menentang penyelamat uang tersebut. Apa yang salah denganmu, pendeta dan para pendetua? Kamu melayaniku dengan setia di gerejamu bertahun-tahun. Saya bantu kamu untuk sebuah hubungan perjinahan dengan anggota gereja perempuan. Kamu munafik. Kamu harus bersujud kepadaku. Tidak, kami menolak bersujud kepadamu. Dia berlari menghindari untuk menerima tanda binatang tersebut dan kembali ke rumahnya.
Segera setelah itu, ini adalah berita TV. Seluruh dunia mencintainya. Mereka menyembahnya. Berjuta-juta orang senang melihat lelaki hebat ini sebagai penyelamat mereka. Lelaki ini penyelamat dunia. Semua bank internasional milik penyelamat tersebut. Media berita dunia dikontrol oleh penyelamat ini. Dia mencoba menggunakan remote, tetapi TV-nya tidak bisa berpindah. Seluruh jaringan TV dunia dikontrol olehnya. Seluruh di dunia ini dikontrol oleh penyelamat tersebut. Saya binasa, saya selesai. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari orang jahat ini. Oh, tidak. Dia ini anti Kristus. Saya sudah selesai. Apa? Lelaki ini masih hidup? Tidak mungkin. Banyak orang yang akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan pernah melihat kematian. Kematian akan menjauh dari orang-orang ini, kecuali mereka menerima tanda binatang itu. Wahyu 9 ayat 6. Dan di hari-hari tersebut orang akan mencari kematian dan tidak akan menemukannya. Mereka akan sangat merindukan untuk mati, tetapi kematian menjauh dari mereka. Richard melihat banyak orang yang menjatuhkan dirinya untuk mati, untuk menghindari tanda binatang tersebut. Setelah mereka menjatuhkan diri,
Mereka tidak mati. Semua orang yang bunuh diri mengalami luka-luka yang parah, tapi mereka tidak bisa mati. Richard pergi ke pegunungan bersama dengan orang-orang dan Kristen lainnya. Ke puncak pegunungan, mereka akan berdoa kepada Tuhan. Ah, saya tahu, saya adalah satu-satunya yang kamu sedang cari penyelamatmu. Oleh karena itu, mengapa saya telah datang? Ketika orang-orang dan orang-orang Kristen lainnya melihat dia, mereka melihat dia dan berpikir bahwa dia adalah Yesus. Semua kalian harus sujud kepadaku. Mereka sujud kepadanya. Mereka semua menerima tanda binatang tersebut secara instan. Setiap orang di pegunungan tersebut menyembah sebagai antikristus mereka. Richard melarikan diri dari antikristus tersebut. Richard pergi ke gereja lain. Beberapa orang Kristen tidak memiliki tanda tersebut di dahi mereka. Mereka bersembunyi di gereja ini dari antikristus tersebut. Suara tepuk tangan. Mengapa kamu bersembunyi? Mengapa kamu tidak mau menerima tanda supaya kamu bisa memiliki kedamaian? Kami tidak akan terima tanda itu hari ini ataupun besok. Maukah kamu menerimanya sekarang? Iya, iya. Semua sujud menyembah tanpa perlawanan. Antikristus tersebut melihat lelaki tersebut berpakaian surga.
Lelaki itu telah syuting video saya. Kejar dia untukku. Segera setelah itu, para agen setan, penyembah setan, semua berlari mengejar Richard. Come on. Hey, what's up? Ayo, kenapa? Tidak akan bisa berlari dari antikristus tersebut. Richard, Richard, kamu tidak perlu berlari dan bersembunyi dari antikristus tersebut di dunia ini selamanya. Angin kencang berhembus membawa Richard dari dunia. Tuhan berkata kepada Richard, Richard, saya beritahu kamu bahwa kamu tertinggal di belakang selama 1 menit untuk melihat apa yang terjadi. Richard diizinkan tertinggal setelah rapture selama 1 menit. Dia melihat segala sesuatu yang antikristus akan perintah seluruh dunia setelah rapture selama 1 menit. Sebab banyak penipu telah masuk ke dalam dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus datang di dalam daging. Mereka ini adalah penipu dan antikristus. Tuhan memberkati.